Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, salat berjamaah, salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita telah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ridhonya, berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yang dimana kita akan memasuki tafsir dari surat Al-Insyirah. Sebelum kita mulai, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah munasabah dengan surat sebelumnya. Nama surat, nama lain dari surat Al-Insyirah, utamaannya Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayatnya, kandungan globalnya. Kemudian kita akan masuk ke tafsir dari surat Al-Insyirah. Munasabah yaitu hubungan antara surat Al-Insyirah dengan surat sebelumnya. Apa Pak surat sebelumnya? Surat Ad-Duha. Jadi antara surat Al-Insyirah dengan surat Ad-Duha mempunyai hubungan yang dimana kedua surat ini sama-sama membicarakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kedua surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah dan bersyukur. Di dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah Allah dapatkan kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian kami melindungimu. Kemudian di dalam surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kedua surat ini sama-sama membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya
nama lain dari surat Al-Insyirah. Di sini ada 4 nama lain dari surat Al-Insyirah. Yang pertama, yang paling populer di dalam kitab-kitab tafsir adalah surat Alam Nashrah. Apa Pak? Alam Nashrah. Itu yang paling populer di dalam kitab-kitab tafsir. Lalu yang kedua, nama lain dari surat Al-Insyirah adalah diambil dari ayat pertama. Ayat pertama apa bunyinya? Alam Nashrah laka sadrak. Ini nama yang kedua. Lalu yang ketiga, surat Asy-Syarh. Asy-Syarh. Dan yang keempat, dan ini hanya didapatkan di beberapa kitab tafsir, yaitu surat Al-Insyirah. Kalau di mushaf kita apa namanya Pak? Asy-Syarh atau Al-Insyirah? Mana aja boleh Pak. Asy-Syarh boleh, Al-Insyirah boleh, Alam Nashrah boleh, Alam Nashrah laka sadrak juga boleh, karena ada 4 penamaan dari surat Al-Insyirah dan keempat-empatnya itu benar. Empat-empatnya benar. Nah, lalu keutamaannya ada sebuah riwayat yang berbunyi man qara'a Alam Nashrah faka'annama ja'ani wa ana muntamun fafarraja anni. Barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah, seakan-akan dia datang kepadaku. Siapa itu di sini? Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih, kemudian dia menghiburku dan mengeluarkanku dari kesedihan itu. Paham apa maksudnya? Nabi Muhammad, kalau kita membaca surat Al-Insyirah, datang seakan-akan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dalam keadaan sedih. Kita datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kita menghibur beliau, dan beliau pun keluar dari kesedihannya. Mantap gak Pak? Utamanya mantap. Tapi hadis ini hadis maudhu, artinya hadis palsu. Ya tahu aja Pak kita, ya hadisnya hadis palsu. Kalau hadis palsu artinya hadis ini bukan dari Rasulullah SAW. Nah, poin berikutnya, apakah surat ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama sepakat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Kenapa? Karena isinya berupa hiburan untuk Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau ketika di Mekah mendapatkan perlakuan, penindasan, penyiksaan, dan beliau tidak bisa berdakwah kecuali mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy. Makanya Allah hibur dengan surat Alam Nashrah. Lalu ayat yang kelima, berapa jumlah ayat dari surat Al-Insyirah? Jumlah ayatnya ada 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra innamal ma'al usri yusra
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 8 ayat. Jangan ditambahin, Pak. 8 ayat itu. Kemudian poin berikutnya kita akan membahas kandungan global dari surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah setidak-tidaknya secara garis besar membicarakan 4 hal. Yang pertama adalah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebutan nikmat di dalam surat Al-Insyirah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama adalah nikmat kelapangan hati. Nikmat kelapangan hati. Maksudnya apa? Nikmat kelapangan hati untuk menerima nasihat. Untuk menerima nasihat. Jadi Pak, kalau kita dinasihati, kita menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas, itu merupakan sebuah nikmat. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita dinasihati, dikasih nasihat, kita terus yang mencang-mencang, marah-marah, wah, berarti nikmat kelapangan dada tidak ada di dalam diri kita. Jadi yang nikmat yang pertama apa? Nikmat kelapangan dada untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu nikmat yang kedua itu ada di dalam dalam ayat kedua dan ketiga. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Apa artinya, Pak? Dan kami mengangkat beban yang berada di atas punggung. Nanti kita akan bahas ini, Pak, tentang ayat kedua dan ketiga. Maksud beban itu apa? Ya, maksud beban wizrok, beban itu apa? Nah, jadi di dalam ayat kedua dan ketiga itu nikmat yang kedua yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW, bahwa beban yang beliau tanggung Allah ringankan. Lalu nikmat yang ketiga itu ada di dalam ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lihat sering sekali kalau ada disebut nama Allah diiringi dengan penyebutan Nabi Muhammad SAW. Contohnya azan, syahadat, dulu Pak. Nah, jadi penyebutan Nabi Muhammad SAW itu tinggi sekali, tidak hanya dalam tulisan dan lisan, tetapi kita orang beriman juga menghormati, meninggikan nama Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang sangat dihormati oleh miliaran orang kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ada sampai akhir zaman, bahkan ketika beliau belum ada sudah diagung-agungkan, sudah ditinggikan nama beliau. Makanya Pak, ada sebuah kitab dan kitab buku 100 tokoh berpengaruh di dunia yang mengarang bukan orang Islam. Namanya siapa? Michael Hart. Beliau meletakkan Nabi Muhammad SAW nomor 1
orang yang paling berpengaruh di dunia. Jadi orang yang non-Islam saja meninggikan, menghormati Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi yang pertama adalah apa? Kandungan globalnya surat Al-Insyirah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua adalah janji Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janjinya? Membuat atau mengangkat segala kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kandungan global yang kedua. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk istiqomah. Fa idza faragta fansab. Dan yang keempat kandungan globalnya adalah bertawakal kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jadi itulah 4 poin secara garis besar isi global tentang dari surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarh, surat Alam Nashrah, surat Alam Nashrah laka sadrak. Kemudian kita lanjut masuk ke tafsir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang pertama ini membicarakan tentang nikmat Allah yang diberikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua hadis dikatakan sa'altu Rabbi kanat qabli rusulun minhum man sukhirat lahur riyah wa minhum man kana yuhyil mauta. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, dulu ada rasul-rasul yang dimana diberikan sebuah kenikmatan. Sukhirat lahur riyah, ada nabi yang dimana angin tunduk kepadanya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Dan ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi siapa? Nabi Isa. Setelah mengatakan itu, memang riwayat ini tidak mengatakan lalu apa Robi? Contoh misalnya bapak ada anak datang, Pak, itu yang pertama dibeliin mobil Alfa. Anak kedua Pak dibeliin mobil Pajero. Walaupun anak itu nggak mengatakan, lalu apa aku bapak nggak dikasih sih? Tapi seakan-akan kalimat itu mengandung lalu apa aku? Itu nggak Pak? Si ini dikasih ini sih Pak. Ini apa ini dikasih ini. Walaupun nggak ngomong, dalam hatinya lalu aku apa? Buat aku apa bapak? Kan gitu ya. Walaupun kita disebutkan dalam hati, tapi kita minta seperti itu. Sama Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ya Allah, dulu ada Rasul, ya angin tunduk, ada Rasul juga yang bisa menghidupkan orang mati. Dan mungkin ya terlintas di dalam hati Rasulullah SAW, lalu aku apa wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu apa nikmat yang akan diberikan untukku wahai Allah? Lalu Allah jawab apa? Alam ajidka yatiman fa'awaituka. Bukankah aku mendapatkan wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian aku melindungimu.
alam ajidka dhallan fahadaituka, bukankah aku mendapatkanmu dalam keadaan bingung kemudian aku berikan hidayah. Alam ajidka ailan fa'agnaituka, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan kekurangan kemudian aku cukupi. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan aku ringankan beban yang membebani punggungmu. Lalu apa kata Rasulullah? Bala ya Rabbi, betul wahai Tuhan. Nah, jadi di dalam hadis ini Allah menyebutkan beberapa nikmat yang sangat banyak untuk Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kelapangan dada. Nah, di dalam ayat pertama, alam nashrah, kalimatnya berupa pertanyaan, bukankah? Akan tetapi maksudnya di sini adalah penegasan bahwa nikmat-nikmat itu telah diberikan untuk wahai Nabi Muhammad. Jadi berupa penegasan, walaupun kalimat itu mengandung sebuah pertanyaan. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Lapang dadanya Rasulullah SAW, hatinya dibuat lapang, dibuat luas. Maksudnya apa? Apakah luas di sini maksudnya dada Rasulullah SAW luas? Maksud luas di sini adalah luas, lapang secara maknawi. Maksudnya apa? Lapang, luas, bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kemudahan, keringanan, kelapangan untuk menerima aturan Allah dan takdirnya. Maksudnya apa Pak? Lapang di sini? Lapang di sini maksudnya adalah Nabi SAW diberikan kemudahan, kelapangan hati, ringan untuk menerima aturan Allah dan takdirnya. Aturan Allah di sini maksudnya apa? Syariat Allah, halal, haram, wajib, dan lain-lain. Karena ada beberapa orang, sebagian manusia yang dimana ketika dihadapi oleh aturan-aturan Allah, dia menjalankan secara berat, susah. Ada gak Pak? Ada gak? Ada. Kenapa susah dia menjalankan aturan Allah? Kenapa dia merasa berat ketika menjalankan aturan Allah? Karena aturan Allah itu sering sekali tidak sejalan dengan hawa nafsu. Mengapa berat kita menjalankan aturan Allah? Karena aturan Allah sering sekali tidak sama dengan hawa nafsu. Contoh, nafsunya manusia itu kalau makan Pak, pengennya sampai full tank. Tahu full tank Pak? Sampai kenyang menit. Oh, kalau kambing menit. Oh, kalau kambing menit. Oh, menit Pak. Sampai menit, sampai nggak bisa napas. Udah nggak bisa napas, nggak bisa bangun lagi. Saking banyaknya. Itu nafsu manusia, nafsunya memang seperti itu. Tapi aturan agama tidak seperti itu. Aturan agama bagaimana? Sulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafsihi.
Artinya apa? Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ini aturan agama. Akan tetapi kadang-kadang berat, apalagi kalau udah ada kondangannya di hotel. Pak, menggoda itu semua kan. Cobain juga semuanya. Udah nasi, pudingnya, kuenya, apa lagi Pak? Baksonya, malangnya, semuanya dicobain. Pempek Palembang, perut udah ketong sampah, semuanya masuk. Itu hawa nafsu. Tapi aturan agama, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk nafas. Makanya manusia kadang-kadang berat menjalankan aturan Allah karena sering berbenturan dengan hawa nafsu. Terus contoh yang lainnya, kita sudah punya istri yang sah. Istri yang sah, alhamdulillah sudah ada yang sah. Itu istri yang sah, kita mau lihat pandang dari ujung kepala sampai ujung kaki 24 jam non-stop halal. Kemudian kita keluar dari rumah, melihat wanita yang seksi, putih, bening, cantik. Kira-kira kita apa yang mau? Kalau menurut hawa nafsu gimana? Melotot. Itu menurut hawa nafsu kita pandangin. Emang Pak, pandangan pertama itu rezeki, pandangan pertamanya itu langsung diginiin. Pandangan pertama jangan melototin. Kan katanya pandangan pertama rezeki. Udah gak usah dikit-kitin aja. Bukan gitu aturannya. Aturannya ketika memandang yang haram langsung sikap. Itu aturan agama. Tapi hawa nafsu apa? Pengennya kita lihatin terus. Makanya berat menjalankan aturan agama Allah. Aturannya yang sah satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, asalkan sesuai aturan. Jangan yang sahnya satu, dua, tiga, empat simpenan dengan cara yang tidak benar. Itu hawa nafsu. Tapi kalau aturan agama harus sesuai aturan yang Allah buat. Contoh lagi Pak, ini kita lagi musim dingin, musim hujan, jam setengah, musim dingin kan jam berapa? 5 kurang 20 masalah. 5:35. 4:35. 4:35. Aturannya jam 4:20 kita sudah bangun. Aturannya dengar azan kita bangun. Bukan dengar azan selimutan lagi, makin kenceng lagi. Betul Pak? Aturannya kan begitu. Dengar azan, bangun, masuk WC, wudu, jalan kemana? Bukan ke pasar, tapi ke masjid. Itu aturannya. Akan tetapi kadang-kadang Pak, kalau ngikutin hawa nafsu, apalagi pengantin baru, dingin lagi begini, enaknya ngapain? Pelukan terus. Itu hawa nafsu. Makanya banyak kenapa kita berat menjalankan aturan agama Allah, karena agama Allah aturannya ini sering berbenturan dengan hawa nafsu. Nah, maka ada beberapa manusia, sebagian manusia yang ketika menjalankan aturan agama Allah itu merasa berat, ya kan, hatinya sempit, enggak lapar. Ya kan Pak? Ada gak?
kalau kita menjalankan agama dengan rasa berat, malas, ya kan, tidak lapang dada, ini merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Salah satu sifat ciri orang munafik ketika dia sholat, sholatnya dalam keadaan malas. Malas. Allah. Juga ada itu. Ada nggak? Ini apa? Di sholat nggak khusyuk, berarti apa? Memang kadang-kadang salah juga depan kita. Sholat pakai baju bola, nomor 10 Barcelona lagi, idolanya siapa Pak? Messi. Oh iya, semalam dia golin dulu Pak. Nah, hati-hati Pak. Ciri-ciri orang munafik adalah kalau dia sholat malas. Jadi ada orang-orang yang sangat berat ketika menjalankan aturan Allah. Akan tetapi ada juga orang-orang yang sangat ringan, senang, nyaman ketika menjalankan aturan-aturan Allah. Dan inilah orang-orang yang sangat istimewa. Bukan hanya senang, nyaman, tenang. Ketika ibadah itu belum datang, dia pun sangat rindu untuk menjalankan ibadah itu. Dan ini merupakan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Jadi ibadahnya belum datang, ditunggu-tunggu, rindu. Apa kata Rasulullah SAW? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang yang hatinya terikat di masjid. Jam 12 zuhur, waktu zuhur, jam setengah 12 dia datang. Ada yang rindu, ada yang merasa nyaman untuk menjalankan aturan Allah. Bahkan ada ulama-ulama terdahulu apa? Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Jadi ada orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. 6 bulan Pak. Untuk apa? Agar bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan. Kita berapa bulan lagi Pak masuk ke Ramadan? 2 bulan. 2 bulan. Apa yang kita lakukan? Apakah pernah kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan di bulan Ramadan? Ulama dulu berdoanya 6 bulan agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Artinya apa Pak? Dia sangat rindu, nyaman, lapang untuk menjalankan puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bahkan ada orang-orang yang ibadahnya itu menjadi hiburan buatnya. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Terjemahan bebasnya, hiburanku waktu sholat. Jadi sholat itu merupakan hiburan buat Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan sebuah masalah, apa kata beliau? Karena Rasulullah SAW idza hazabu amrun faza'ahu ila sholat. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan sebuah masalah, beliau langsung sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kepada Allah dari segala macam masalah dengan sabar dan sholat. Nah inilah orang-orang istimewa yang dimana Allah
diberikan kelapangan dadanya, diberikan kemudahan dalam menjalankan aturan agama Allah. Jadi itu yang pertama adalah lapang dadanya, luas dadanya untuk menjalankan aturan agama Allah. Lalu tadi yang kedua adalah lapang di sini. Lapang ketika menghadapi takdir Allah, terutama takdir-takdir yang tidak enak. Contohnya apa Pak takdir-takdir yang tidak enak? Sakit, usahanya bangkrut, apalagi Pak? Belum nikah, jomblo, belum punya anak, rumah masih ngontrak, setiap bulan dikirimin kontrakan bagaimana? Ini kan takdir-takdir yang tidak enak. Nah, ada orang-orang yang ketika menghadapi takdir-takdir Allah ini enggak lapang, dadanya merasa sempit, enggak bisa menerima, bahkan maaf ada yang sampai mengambil jalan pintas. Dengan cara apa? Bunuh diri, minum baygon, ngambil pisau, uratnya diputusin. Makanya baru-baru ini kan ada di Sumatera, seorang ibu mempunyai 3 anak balita yang masih kecil. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun, tiga-tiganya dibunuh. Setelah membunuh anaknya, ibunya bunuh diri dengan parang, diborong lehernya. Alasannya kenapa? Himpitan ekonomi. Ada yang seperti itu mengambil jalan pintas. Artinya apa? Dia tidak lapang untuk menghadapi takdir Allah. Mengambil jalan pintas. Seakan-akan dengan bunuh diri selesai urusan. Enak aja. Justru lebih berat lagi nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan menusuk ke perutnya di neraka jahanam abadi selama-lamanya. Memang enak dikira setelah bunuh diri dengan besi urusan di dunia selesai. Iya selesai. Misalnya hati-hati. Kemudian waman qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yata'asamu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, minum baygon, minum racun tikus, apa lagi Pak? Apa lagi? Saya baygon, racun tikus. Cyanida. Apa? Cyanida. Oh, apa? Cyanida. Oh, Serena ah? Cyanida. 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 Apa kata Rasulullah SAW? Fasumuhu fiyan yata'assamu fi nari jahannam. Maka nanti dia itu akan meminum racunnya di neraka jahanam secara pelan-pelan. Khalidan mukhaladan fiha abada, abadi di dalamnya. Berapa? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara melempar dirinya dari atas gunung, apa kata Rasulullah? Maka dia akan melempar dirinya di neraka jahanam khalidan mukhaladan fiha abada, abadi dalamnya. Dilompat mati hidup lagi, lompat mati hidup lagi, seperti itu. Khalidan mukhaladan fiha abada, abadi selama-lamanya. Makanya ya jangan sampai kita
tidak kuat menghadapi takdir yang tidak enak. Kenapa sebabnya mereka itu bisa melakukan hal yang sangat tidak sesuai dengan syariat? Karena kurangnya keimanan. Makanya mereka mengambil jalan pintas. Nah, itu golongan yang pertama. Apa? Ketika ada takdir dari Allah perubahan yang tidak enak-enak, dia tidak lapang dada, tidak menerimanya dengan ikhlas. Lalu ada orang, ya ini orang-orang istimewa, ketika menghadapi takdir dari Allah, terutama takdir yang tidak enak, dia ingin menerima takdir Allah dengan lapang dada, dengan ringan hati, dengan kesabaran. Sedih, namanya takdir yang tidak enak. Orang tua meninggal, anak meninggal, istri meninggal, sedih. Tapi kesedihannya dalam batas yang sewajarnya. Batas wajar. Kita manusiawi, Pak. Ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi, sedih, wajar. Akan tetapi tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat. Nah, tadi kalau golongan yang pertama ada takdir yang tidak enak, dia tidak bisa menerima dengan lapang dada. Yang kedua, bisa menerima dengan lapang dada. Padahal makannya sama-sama makan nasi. Kenapa tidak bisa beda sikap? Salah satunya adalah orang yang kedua. Kenapa dia bisa menghadapi takdir Allah yang tidak enak dengan lapang dada? Karena dia mengetahui statusnya di dunia ini adalah seorang hamba. Namanya hamba itu sesuai tuannya, sesuai dengan aturan majikannya, tidak pernah protes. Namanya juga seorang hamba. Begitu juga kita seorang hamba, ketika menghadapi takdir yang tidak enak, kita seorang hamba, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan hati. Betul, Pak? Makanya seorang yang beriman ketika menghadapi takdir yang tidak enak bisa mengontrol dirinya sehingga tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat. Inilah yang dimana Rasulullah SAW takjub, kaget dengan perkara seorang yang beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Aku kaget, aku takjub dengan kondisi seseorang yang beriman. Kenapa? Karena semua kondisinya itu baik, nggak ada yang jelek. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali hanya pada orang yang beriman. In asobat sarra syakara fakana khairun. Jika dia mendapati sebuah kenikmatan, dia bersyukur dan itu adalah yang terbaik baginya. Wa in asobat darra sabara fakana khairun lah. Jika ia mendapati sebuah musibah yang tidak enak, dia sabar dan itulah yang terbaik baginya. Nah, jadi pertanyaannya kan di dalam ayat itu alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampahkan dadamu wahai Muhammad? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah SAW bisa begitu lapang dadanya dalam menghadapi musibah-musibah yang berat? Tentu yang pertama adalah taufik dari Allah, dan yang kedua Rasulullah SAW pernah melalui proses operasi hati oleh malaikat Jibril
dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kalau kita ingin mendapatkan kelapangan sebagaimana kelapangan dada Rasulullah SAW, kata beliau adalah bagaimana berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Pak, kalau kita ingin lapang dadanya, setiap ada musibah kita enak, nggak mencak-mencak, ya kan? Kita ingin hidup kita tenang, ya. Setiap ada musibah kita selalu ikhlas. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Qayyim, berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Inilah tafsir dari ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Nah, termasuk ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini karunia yang lain yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Izin Pak ya, ini dulu Pak ya. Suaranya sudah mulai tanda-tanda habis. Minum Pak, silakan Pak. Habisin bensinnya. Nah, masuk ke ayat kenikmat yang kedua, itu ada di ayat 3. Ayat kedua dan ketiga, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi terjemahannya, kami telah angkat beban darimu yang memberatkan punggungmu. Jadi beban yang ditanggung oleh Rasulullah SAW itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anqadha itu artinya adalah beban yang ketika ditaruh di pundaknya itu sampai bunyi. Anqadha adalah beban yang ketika diletakkan ke pundak itu sampai bunyi. Artinya bebannya berat atau ringan? Berat. Orang sampai bunyi. Kalau sini bukan berarti dan pembeli itu Pak, encok. Itu saking beratnya. Nah, jadi kira-kira beban apa yang sangat berat yang membebani punggung Rasulullah SAW? Karena bebannya di dalam ayat ini tidak disebutkan. Nah, beban, kata para ulama, beban yang sangat berat yang Rasulullah SAW pikul sampai punggungnya bunyi, itu kata para ulama, beban itu dua. Yang pertama adalah beban dosa. Yang kedua adalah beban tugas dakwah. Beban dosa, dan yang kedua adalah beban dakwah. Apa maksud beban dari pundak Rasulullah SAW? Bahwa seluruh dosa Rasulullah SAW itu sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang kapan? Yang dulu dan yang akan datang. Jadi Rasulullah SAW oleh Allah itu beban dosa itu sudah diampuni, yang dulu dan yang akan datang. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Apa yang keduanya? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang dulu dan yang akan datang. Tua, luar biasanya Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW adalah manusia yang akan pertama kali masuk surga. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Rasulullah SAW masuk duluan. Diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Menjadi manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika mendapatkan kenikmatan ini? Ketika di dalam sebuah riwayat Aisyah pernah bertanya, "Qalat ya Rasulullah, kana Rasulullah SAW idza shalla hatta tuftiru rijlahu." Dulu Rasulullah SAW sholat itu sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atas hada wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa kau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal dosamu sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Lihat Pak, bagaimana sikap Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, afala aku abdan syakura." Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kenapa Rasulullah SAW sampai bengkak sholat kakinya? Karena ketika sholat Rasulullah SAW itu sangat lama. Rakaat pertamanya aja itu bacanya surat Al-Baqarah full. Kalau kita kan Al-Baqarah ayat 1 tadi terawih. Alif lam mim Allahu akbar. Rasulullah beda. Rakaat pertama full Al-Baqarah, ayat kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa. Ini surat Tri itu 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau kita beda, tripul banyak. Coba, makanya Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Coba. Dan hebatnya lagi Pak, rukunya itu sama dengan berdirinya. Sujudnya sama lamanya dengan berdirinya. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW sholat kakinya sampai bengkak. Kalau kaki kita bengkak Pak, karena rematik, asam urat, panjat gunung, naik gunung, capek bengkak. Rasulullah bengkaknya karena lamanya sholat ini. Ayo Pak, gini Pak. Anak-anak alhamdulillah banyak ada yang rajin sholat 5 waktu. Anak-anak belum punya keinginan. Yang namanya anak-anak belum ada sesuatu yang dia inginkan, tapi sholatnya sudah 5 waktu. Kita banyak keinginannya. Mau cepat punya rumah, rezeki lancar, sehat walafiat, mau punya rumah, urusan gampang, mau masuk ke dalam surga, cuma ngandelin sholat 5 waktu. Anak kecil belum punya apa-apa keinginan, sholat 5 waktunya rajin. Kita sholat 5 waktu, pengennya banyak. Paham Pak maksudnya? Paham Pak? Anak kecil kan dia belum punya apa-apa, belum punya keinginan, di sholat-sholat aja 5 waktu. Kemudian kita pengennya banyak dari Allah. Kalau pengen kasih apa? Kesehatan walafiat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Apa lagi Pak? Rezekinya lancar, urusannya enak, dimudahkan, pengen masuk surga, cuma ngandelin sholat 5 waktu. Makanya Pak, kalau kita keinginannya banyak, jangan cuma ngandelin sholat 5 waktu. Kenapa? Karena anak kecil aja belum punya keinginan, dia udah sholat 5 waktu. Kita punya keinginan banyak, cuma ngandelin sholat 5 waktu. Harus ditambah dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, itu jadi penafsiran yang pertama adalah apa? Beban dosa Rasulullah SAW diringankan. Artinya
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa itu membebani Rasulullah. Dosa-dosa itu membebani Rasulullah SAW dan Rasulullah merasa berat dengan dosa-dosanya dan menjadi beban di pundaknya. Nah, kalau Nabi saja, Pak, Nabi SAW yang tak punya dosa, dosanya sudah diampuni oleh Allah yang dulu dan yang akan datang, tapi beliau merasa berat dengan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Rasulullah dosanya sudah diampuni, tapi beliau masih merasa berat dengan dosa-dosanya, padahal sudah diampuni. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah dosa kita dengan dosa Rasulullah banyak banget dosa kita? Kalau dosa Rasulullah sudah diampuni, sedangkan kita dosa kita itu banyak, tapi apakah pernah kita merasa berat dengan dosa-dosa kita? Pernah kan? Atau kita merasa biasa-biasa saja dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau kita merasa dosa yang kita lakukan, kita merasa adem, tenang, itu namanya iman kita sedang lemah. Sedang lemah. Kalau dosa yang kita lakukan kita nyaman-nyaman saja, berarti kita lemah imannya, sedang turun. Sedang turun. Bahkan ada mungkin orang-orang yang melakukan dosa, dia tidak merasakan dosa itu. Jadi imannya lemah, bahkan ada yang sampai imannya itu, hatinya itu mati. Contoh gini, Pak. Kalau kita sariawan, makanan seenak apapun gak ada rasanya. Betul gak, Pak? Kalau lagi meriang, panas, sariawan, makanan sate, nasi goreng, martabak, mencenongan, apa lagi paling enak? Soto kudus, kan enak-enak tuh. Kalau lagi sariawan, seenak apapun itu makanan gak ada rasanya. Begitu juga hati. Kalau hati sedang sakit, sedang lemahnya iman, maka kita tidak akan bisa merasakan pahitnya sebuah dosa dan manisnya sebuah ibadah. Kenapa? Sedang sakit. Sedang sakit. Jadi kita harus koreksi diri sendiri. Bagaimana dengan dosa yang kita lakukan? Apakah kita bisa merasakan dosa itu atau tidak? Kalau tidak bisa merasakan, berarti hati kita sedang sakit atau bahkan mati. Makanya ada sebuah ungkapan. Ini ada sebuah syair, Pak. Ada sebuah syair. Ma li jurhin bimajitin ilahu. Tidaklah sebuah luka itu bisa dirasakan oleh orang yang sudah mati. Orang sudah mati, mau diapain juga diem. Mau dicubit, dipukul. Makanya kalau mandiin mayat itu, walaupun saya belum pernah ya diceritain tolong babi saya, itu mau diapain itu mayat diem aja. Mau dibalik atau kurupin, mau diapain lagi, ya pokoknya kan diem. Begitu juga hati yang mati. Hati yang mati tidak akan bisa merasakan pahitnya sebuah dosa. Maka sini Pak ada sebuah hadis nih, Pak. Sebuah hadis yang dimana di sini ada efek sebuah dosa atau ujian-ujian. Di Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri audan." Jadi ditampakkan ke dalam hati manusia itu fitnah-fitnah seperti anyaman yang ditenun sedikit demi sedikit. Ditampakkan sebuah fitnah ke dalam hati manusia seperti anyaman yang masuk, yang dianyam itu sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin ashrabaha nuqitat fihi nuqtatas sauda. Jadi hati apapun akan bisa menyerap fitnah itu sehingga ada
hitam di dalam hatinya. Barang siapa hati yang menyerap, artinya menyerap menerima fitnah itu, maka di dalam hatinya itu akan ada titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukita selalu nukata baydo. Jadi kalau hati itu mengingkari, menolak fitnah atau dosa yang akan menyasar ke dalam hati, maka akan ada titik putih di dalam hatinya. Hatta yasiru ala qalbain, sampai hati itu terbagi menjadi dua. Abyadu mislus sofa, hati yang putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun madamat samawati wal ardu. Jadi hati yang putih itu ketika ada fitnah yang datang, maka fitnah itu, dosa itu tidak akan membahayakan hatinya selama tegaknya langit dan bumi ini. Wal akharu aswadu marbaddan. Dan yang akhir, dan hati yang lain itu adalah hati yang hitam keabu-abuan, kal qauzi majghiyan, seperti gelas yang biru. Maksudnya Pak, gelas yang ini atau gelas itu terbalik. Jadi kalau gelas miri, kira-kira diisi air bakal penuh nggak? Nggak bakal penuh, karena sedang miri. Atau gelas yang terbalik, apakah bisa diisi dengan air? Nah begitu juga hati. Ada hati yang ketika ada dosa-dosa yang dihadapi, justru hati ini menerima. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Sampai hati itu tidak mengenal sebuah kebaikan dan tidak mengenal sebuah kemungkaran. Artinya apa? Hatinya itu terfitnah dengan dosa-dosa, illa ma asyraba min hawahu. Sumbernya apa? Kenapa hati itu tidak bisa menerima fitnah dan dosa-dosa? Karena bersumber dari hawa nafsunya. Jadi yang membuat hati ini hitam, gelap, sehingga tidak bisa menerima kebaikan dan tidak bisa menerima tidak bisa menerima kebaikan dan tidak mengenal sebuah kemungkaran, sebabnya adalah dari hawa nafsu. Tadi sudah jelaskan Pak ya. Ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Orang yang beriman, bukankah orang yang beriman itu juga berbuat dosa? Dan orang yang tidak beriman juga berbuat dosa. Orang beriman berbuat dosa, orang yang tidak beriman juga berbuat dosa. Lalu apa bedanya kita orang yang beriman dengan mereka? Bedanya adalah sikap ketika melakukan sebuah dosa. Nah, Ibnu Mas'ud pernah berkata, innal mu'mina, itu nomor 16. Biasanya ada jeb di situ Pak. Bagaimana ini? Jebnya dicopot di situ. Tidak ada. Namun nih Pak ya, sikap seorang yang beriman ketika sikap orang yang beriman dan tidak beriman ketika menghadapi sebuah dosa. Ibnu Mas'ud berkata apa? Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang yang beriman itu ketika melihat sebuah dosa, seakan-akan dia duduk di pinggiran gunung, seakan gunung-gunung itu akan menghantamnya. Paham Pak? Takut banget gunung itu menghantamnya, walaupun dosanya sedikit, walaupun dosanya pun kecil, tapi seakan-akan dosa itu besar, takut banget kalau dosa itu bagaikan gunung yang akan menghantamnya. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi faqala bihi akaza. Dan orang yang fajir, orang yang berdosa, melihat dosanya itu seperti lalat yang menghinggap di hidungnya, lalu berkata apa? Jadi bedanya kalau orang beriman itu menganggap dosanya itu, sebuah dosa itu seperti gunung yang takut banget
menimanya, sedangkan orang yang berdosa itu melihat dosa seperti lalat. Artinya apa? Dosanya diremehin. Ah, nggak apa-apa. Gitu. Itulah perbedaan sikap ketika orang beriman dan orang yang tidak beriman melakukan sebuah dosa. Wah, subhanallah. Gimana? Singkat cerita dah, Pak. Singkat cerita. Singkatnya, tadi yang pertama apa, Pak? Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Wizrok itu yang pertama adalah maknanya apa? Beban dosa. Lalu yang kedua adalah beban dakwah. Nah, singkat aja ini, Pak. Mengapa Nabi SAW merasa berat dengan tugas dakwahnya? Maka Al-Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya, beliau mengatakan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW yang menerima dakwah itu sangat sedikit. Betul kan? Sedikit yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Tidak cuma sedikit, tetapi juga ada penekanan, penyiksaan, penindasan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Gak cuma itu, ya, yang sudah ikut sedikit, terusnya ditindas. Kemudian beliau lihat masyarakat yang ada di Mekah itu, mereka menyembah berhala, akidahnya rusak, akhlaknya rusak. Maka beliau ketika melihat orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW ditindas, itu sangat berat. Tidak cuma ditindas, tapi masyarakat di sana menyembah berhala. Itu beban yang sangat berat. Betul gak, Pak? Berat bagaimana beliau menghadapi sebuah masyarakat yang sangat hancur moralnya, akidahnya, ibadahnya, yang beliau itu pengikutnya pun disiksa. Pengikutnya itu, Pak, dari golongan du'afa, orang-orang yang lemah. Sedangkan orang-orang Quraisy adalah orang-orang kaya, penguasa Mekah. Tambah lagi bebannya. Kemudian Allah angkat wa wada'na anka wizrak. Kapan diangkatnya? Ketika orang-orang yang masuk Islam itu semakin banyak. Kapan itu? Setelah Fathu Mekah. Kalau dulu yang masuk sendiri-sendiri, setelah Fathu Mekah yang masuk Islam itu banyak, persuku, perkabilah, berbondong-bondong. Nah, disinilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan bebanmu. Kapan itu beban dakwah Rasulullah SAW merasa ringan? Ketika orang-orang semua sudah menerima Islam. Maka disitulah beban pundak, beban dakwah Rasulullah SAW yang berada di pundaknya sudah ringan. Inilah kira-kira tafsir dari surat Al-Insyirah ayat pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tafsir ayat-ayat berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Cukup, Pak? Cukup, Pak, ya? Tidak ada pertanyaan, ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari sama-sama sebelum kita tutup, moga-moga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.